Hai, aku Adrian dan selamat datang di channel Adrianata. Yaps, di video ini kita akan kembali sharing tentang tips belajar ventriloquist buat teman-teman yang pengen belajar ventriloquist atau mau tahu tentang seni ventriloquist. Silahkan tonton videonya sampai habis, asik. Dan tapi ini versiku ya teman-teman, aku ini atas pengalamanku aja gitu. Ini dia anjing. Hai. Karakter, kita akan membahas tentang karakter teman-teman. Tapi ini baru jadi sebenarnya. Ini dulu warnanya agak gelap gitu, hitam gitu. Kemudian dicat ulang, sekarang jadi agak kecoklatan, lebih fresh, lebih bagus lah kelihatan. Tambah rambut-rambutnya ini. Oke, kita akan bahas tentang karakter. Karakter ini aku bagi jadi dua, yaitu suara dan juga pergerakan. Pertama, suara. Tentu sangat menyesuaikan dengan dummy atau boneka yang teman-teman sudah miliki ya. Misalnya mau dibuat anak-anak, suara anak-anak, atau udah tua, suara kakek-kakek. Biasanya saya membagi suara itu jadi 4 bagian. Suara kecil, suara besar, suara kecil cepet, suara besar lambat, suara kecil lambat, suara besar cepet. Itu udah jadi karakter yang berbeda. Dalam seni ventriloquist ada teori di mana semakin kontras akan semakin bagus. Semakin misalnya aku suaranya kayak gini, terus bonekanya suaranya semakin kontras dengan suaraku, akan ilusinya akan semakin bagus. Jadi dilihat bonekanya baik-baik, diperhatikan bonekanya baik-baik, dicari suara yang pas dengan bonekanya. Bisa coba-coba dulu, coba aja suara kecil cepat atau suara besar lambat, atau coba suara besar lambat, suara besar cepat atau suara kecil lambat. Ya gitulah ya. Aku biasanya coba-coba seperti itu. Pegang aja dulu bonekanya, pegang, coba-cobain. Semakin lama akan semakin ketemu kok suara yang pas dan suara yang cocok dengan boneka kamu. Di tips belajar ventriloquist sebelumnya aku udah ngomong bahwa kamu bisa niru karakter dari orang yang kamu lihat. Misalnya bonekamu kakek-kakek, terus kamu perhatiin aja kakekmu gitu. Oh, dia cara ngomongnya seperti ini. Oh, dia kalau diam tuh seperti ini. Oh, kalau noleh tuh seperti ini. Perhatikan aja, semakin banyak diperhatikan akan semakin bagus. Atau mau di karakter di TV, misalnya siapa yang terkenal, kakek siapa yang terkenal ya? Aduh, aku nggak tahu lagi. Bisa di film juga, karakter film siapa misalnya. Pokoknya cari satu tokoh. Pokoknya cari satu tokoh dan amati, tiru tokoh tersebut, kemudian modifikasi ke boneka kita, ke dummy kita. Itu akan lebih gampang untuk menemukan karakter. Saran dari aku adalah bikin karakter yang spesifik. Semakin spesifik akan semakin bagus. Misalnya bonekanya anak-anak, boneka anak-anak, jangan hanya sekedar oh ini boneka anak-anak, jangan sekedar itu. Bikin yang spesifik. Ini anak-anak yang single parent, dia orang tuanya bercerai, kemudian anak ini tinggal di daerah Jawa Barat, jadi ada aksen Sundanya. Kemudian dia berandalan di sekolah karena kurang asuhan orang tua. Kemudian dia sering gonta-ganti pacar di kelas padahal masih kelas 2 SD. Pokoknya bikin karakter yang spesifik. Atau dia anak kecil tapi udah punya tato, atau dia anak kecil tapi udah keluar dari penjara akibat narkoba. Pokoknya bikin karakter yang spesifik. Semakin karakternya spesifik akan semakin bagus. Dan komedi erat kaitannya dengan unsur negatif. Semakin sulit hidupnya akan semakin bagus sebenarnya. Ini ironinya, tapi memang seperti ini gitu. Kalau misalnya ini anak kecil, hidupnya bahagia, hidupnya mewah, hidupnya semuanya cukup, ya udah konfliknya nggak tebal gitu. Tapi kalau misalnya anak ini baru keluar penjara akibat narkoba, ini konfliknya tebal banget gitu. Dia pacaran dengan anak seorang pemuka agama, wah mantap dah itu. Jadi unsur konfliknya akan semakin tebal gitu. Makanya karakter yang spesifik itu sangat penting. Nantinya nulis materi itu akan lebih mudah kalau karakternya spesifik. Dialog yang bagus muncul karena karakter yang bagus. Aduh, kebanyakan teori aku. Ya gitulah ya. Ya gitulah ya. Maafkan aku teman-teman. Dan juga pembentukan karakter bukan hanya pada suara, tapi juga pada pergerakan. Pergerakan kakek-kakek yang lambat atau Natih yang cepat. Pokat juga cepat sih. Nah, perbedaan pergerakan itu juga penting dalam seni ventriloquist gitu, agar boneka menjadi lebih hidup. Yes, that's the point. Karakter suara, karakter pergerakan, kemudian spesifik ini penting banget sebenarnya untuk bikin dialog gitu. Karena ini juga alasan kenapa aku bikin dummy atau boneka atau fan figure yang spesifik banget. Misalnya pocong atau apa ya, atau naga atau anjing. Ini tujuannya
agar karakternya spesifik banget gitu. Kalau misalnya seorang anak, ada banyak ventriloquist yang pakai seorang anak gitu. Apalagi di Indonesia ya, ada banyak banget yang menggunakan ventriloquist dengan boneka anak-anak. Yang which is nggak salah, cuman harus dispesifikin biar beda dengan yang lain gitu. Misalnya ini anak yang manja, ini anak yang berandalan, ini anak yang preman di kelas dan sebagainya. Semakin spesifik karakter akan memudahkan bikin materi semakin unik dan semakin berbeda dengan yang lainnya gitu, teman-temanku. Karena seperti tadi dibahas, semakin gampang nyari celah materinya gitu dan semakin unik jadinya gitu. Dialog yang bagus datang dari karakter yang bagus. Sama kayak Pocong. Ini karakternya udah pocong nih, udah beda dari yang lain gitu. Ini bisa ditarik ke gimana kalau Pocong menjalani kehidupan seperti manusia? Gimana kalau Pocong pacaran lewat dating app? Gimana kalau Pocong bisa berdialog dengan manusia? Apa kira-kira yang dibahas? Itu sendiri udah jadi hal yang unik gitu, sehingga kedepannya semakin bisa ditarik kemana aja. Karena komedi kan pemataan ekspektasi ya, pemataan asumsi. Jadi ketika mendengar di awal penonton sudah berpikir ke arah A, tahu-tahu di bawah ke arah G gitu. Jadinya elemen surprise itulah yang buat komedi. Banyakan teori aku. Sorry. Ya gitulah ya. Agak ngejelimet penjelasanku ya teman-teman, mohon maaf. Oke, recap. Pertama adalah karakter apa tadi ya? Oh, karakter suara. Bisa coba cepet, lambat, bisa coba besar, kecil, dan dikombinasikan. Karakter pergerakan, bisa tiru tokoh-tokoh yang dikenal, misalnya kakek-kakek niru Up di film Up, kakek-kakek di film Up, dia cara marahnya seperti apa dan segala macam. Kemudian karakter yang spesifik, bikin karakter yang kita banget, yang beda dari yang lain, itu akan semakin mudah untuk dapat komedinya dan berbeda gitu. Misalnya monyet, ada banyak ventriloquist yang pakai boneka monyet, cuman gimana kita cara membedakan dengan monyet yang lain gitu. Misalnya dari warnanya udah berbeda, itu bagus. Kemudian dari cara ngomongnya, monyet karakter kita ini dia nyablak misalnya, atau dia gaya Madura, atau dia gaya Sunda gitu, atau dia punya background story monyet ini hasil diselundupin ke Amerika misalnya. Apa pokoknya apapun itu semakin unik, spesifik, itu akan semakin bagus. Itu sehingga memunculkan dialog yang semakin bagus dan unik, karena ada banyak hal yang bisa diceritain nih. Komedi datang dari emosi negatif mempertebal konfliknya gitu. Harus ada masalah, karakter itu harus punya masalah gitu. Itulah kenapa film-film semuanya ada masalah. Semua film itu kan pemecahan masalah sebenarnya, pasti ada masalah. Ya, nggak ada film yang nggak ada masalah. Nah, bener kan? Aduh, banyak teori tapi ya sorry ya. Yang kelima adalah tonton video Adrianeta sampai habis. Aduh. Jadi aku rencananya bikin video setiap minggu tuh ada video. Hari Minggu deh kayaknya. Hari Minggu? Ya, hari Minggu ada video baru. Aku rencananya kayak gitu. Cuman ya semoga aja bisa lah ya. Sulit ternyata konsisten. Nah benar. Konsisten latihan, konsisten bikin sesuatu yang baru, pegang boneka, karena semakin sering megang boneka akan semakin kuat karakternya, akan semakin terbiasa, dan ventriloquistnya akan semakin bagus. Pasti itu. Itu pasti. Bisa karena terbiasa. Itu kuncinya. Yes. Oke, itu aja sih. Apalagi ya kira-kira? Ini adalah anjing. Siapa namanya yang cocok untuk anjing ini? Boleh kasih saran teman-teman, karena ini baru jadi. Hai. Aduh. Ini belum jadi juga sih sebenarnya. Ini dia anjing. Gimana karakter yang cocok untuk anjing ini teman-teman? Anjing yang perilakunya kayak anjing. Nggak, dia adalah anjing kampung yang selalu iri dengan anjing yang dipelihara oleh orang-orang kaya. Widih. Dialah anjing yang iri. Iri juga kan artinya emosi negatif ya. Dari iri itu muncul loh kebencian terhadap bos-bos yang memelihara anjing, dibawa ke kamar. Anjing yang tidur di kamar bosnya, sedangkan anjing ini tidur di rumah mayat. Nggak.
Udah apa sih? Oke, terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka, dislike kalau kalian tidak suka. Mungkin boleh kasih ide juga mau bikin video apa, mau tanya tentang apapun, silahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih semuanya. Salam dari Binjai, anjay. Oke, terima kasih semuanya. Dah.